Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita menyelesaikan kursus atau tutorial bagaimana cara untuk load data dari GraphQL. Kemarin kita sudah berhasil mengambil data kategori. Nah, untuk materi berikutnya kita masuk ke tahapan slicing, yaitu kita membuat UI yang telah dibuat oleh desainer UI interface melalui file Figma. Nah, tahapan yang terpenting untuk slicing itu yaitu kita mulai bangun pondasi. Nah, pondasinya itu ada beberapa bagian. Nah, untuk proses slicing itu ada yang pertama, pondasi yang pertama yaitu kita menyiapkan color. Terus yang kedua kita menyiapkan font style. Terus yang ketiga kita menyiapkan button yang diperlukan. Terus yang keempat kita menyiapkan style input, nama, email misalkan. Terus yang kelima kita menyiapkan warning widget. Misalkan kayak seperti ini, state berhasil, atau misalkan state untuk error gitu. Nah, berikutnya opsional sih, tapi kebanyakan sering dipakai yaitu skeleton style. Kalau di desain ini kayaknya tidak ada skeleton style. Kalau saya tunjukkan skeleton style itu seperti ini. Oh, sebentar saya bukakan. Nah, ini halaman skeleton style loading. Skeleton itu biasanya ya memang dipakai untuk loading memang. Jadi kayak gini. Jadi ini data realnya ketika berhasil load dari API. Terus ini ketika halaman untuk menampilkan halaman loading. Jadi stylenya tidak hanya biasanya kan cuma progress muter-muter gitu. Nah itu biasanya kita mulai pakai skeleton ini. Nah, dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan yaitu pop-up dialog. Pop-up dialog itu seperti ini. Mana ya? Bentar, saya carikan. Ini pop-up dialog. Nah, pop-up dialog. Cuman di sini berhubung nggak ada, kita skip saja untuk pop-up dialog. Jadi kita cuma fokus color, font, button, input, warning, skeleton. Oke, pertama kita mulai menyiapkan color. Nah, di dalam Figma ini sudah disediakan desain sistemnya, yaitu salah satunya yaitu color. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan color font. Nah, di sini sudah ada color dengan nama Neutral 900. Nah, Neutral 900 ini didapat dari mana? Di sini sudah UI designer kita itu sudah bikin stylenya di sini. Nah, di sini ada color-color yang kita bisa langsung implementasikan di sistem codingan kita. Nah, ini ada netral, primary, secondary, tertiary, danger, warning, orange, info, success. Nah, ini untuk tahapan awal kita harus memasukkan semua kode style ini ke dalam codingan kita. Nah, data kita taruh di sini. Kita taruh di common, terus ada nih colors. Nah, di sini kita taruh di
kelas base colors ini. Nah, di dalam apa namanya, di dalam Flutter ini, di dalam Dart itu kita tidak bisa langsung langsung serta-merta menaruh kode hex color ini. Jadi kita harus proses convert dari hex color ini menjadi color seperti ini. Saya sudah bikin ini untuk convert convert string hex colornya ke dalam color. Jadi ada function from hex. Nah, katakan kita mulai menulis primary. Kita lihat primary di sini ada apa aja. Primary 900. Hex colornya pagar 04 0172. Berarti taruh di sini, langsung copy paste di sini. Nah, mulai dari 50 terus sampai berikutnya 50 sampai 900. Dari 50 sampai 900. Semuanya dimasukkan. Nah, di sini sudah saya bikin beberapa primary, neutral, danger, original, warning. Nah, nanti teman-teman bisa coba tambahkan sendiri semua color ini. Oke, untuk tahapan slashing kedua itu yang diperlukan yaitu font style. Nah, font style-nya itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini ada typography. Nah, di sini ada beberapa macam style. Nah, nanti teman-teman harus diimplementasikan style-style ini di dalam codingan kita. Jadi sebelum kita mendesain form, usahakan color sudah dibikin, terus berikutnya yaitu typography. Nah, misalnya di sini typography ada title. Nah, title kita lihat di sini typografinya ada apa aja. Title inter dia fontnya inter dengan weight-nya 700. Nah, penamaannya di dalam codingan biasanya saya memakai ini, regular, normal, bold. Nah, ini textile, inter, bold, 16 pixel untuk font size-nya. Nah, kita yang taruh di sini, taruh di dalam style. Hmm, taruh di dalam tema ini. Nah, di sini adalah kumpulan font style-nya. Oh iya, ini kan font kita itu custom ya, font kita custom di Inter. Maka sebelum sebelum kita masuk ke nulis untuk penulisan script style-nya, kita harus mengoverride font di aplikasi kita itu menjadi memakai font Inter. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita kopikan font asetnya dulu ke dalam folder aset di sini. Hmm, ini dapat dari mana? Teman-teman bisa download atau minta ke tim UI. Ada Interblack, Bold, Extra Bold. Nah, setelah ini selesai dimasukkan, kita definisikan di bab spek YAML-nya. Nah, di sini kita definisikan interregular itu masuk ke wake berapa, wake 400, intermedium itu wake 500, intersemibold itu wake 600, berikut seterusnya sampai extra bold wake 800. Kalau sudah didefinisikan di sini, nah ini family internet juga jangan lupa. Kalau sudah didefinisikan di sini, maka teman-teman bisa langsung implementasi di sini. Kita bikin stylenya. Misalkan di sini regular, normal, bold, regular. Nah, ini sudah dibikin. Regular, normal, bold, font weight-nya yaitu weight 700. Benar nggak kita cek? Nah, benar weight-nya 700. Berhubung weight-nya ini 700, berarti dia akan mengambil font ini, Interbold.
font size-nya 16, height-nya 1,6 dan height-nya kamu bisa pakai ini juga 24 pixel juga nggak masalah. Untuk color kita tidak usah dimasukkan di sini. Nanti karena color itu kan mas apa kadang berubah-ubah gitu kan ya. Jadi nggak usah dimasukkan di sini. Untuk pemasukan color itu nantinya gimana? Nah, nantinya kita pakai kayak model seperti ini. Nggak ada dipakai bentar. Cari yang pakai. Nah, ini. Misalkan kita pakai regular non regular tapi dengan warna putih. Nah, nanti tinggal kita langsung di sini pakai copy white. Height-nya misalkan kalau kita nggak perlu height-nya tinggi, tinggal kasih 0. Color-nya nanti ini kita bisa gonta-ganti di sini. Nah, begitu untuk font. Nah, berikutnya yaitu button. Kita lihat buttonnya ada apa aja. Nah, ini button. Biasanya kita implementasi yaitu button-button yang umum digunakan. Ini kan terlalu banyak ya. Jadi gak usah terlalu di ini, gak usah terlalu di apa namanya, diambil pusing. Kita kalau kita lihat di sini kita bisa asumsikan bahwa button itu ada dua style. Ada style solid kayak gini dengan background solid kayak gini. Terus yang kedua yaitu ada tipe outline. Nah, nanti ini sudah ada pembuatan apa library buttonnya. Jadi teman-teman nanti kalau garap atau real terjun di project Alsa nanti teman-teman bisa langsung pakai library yang sudah disediakan. Misalkan di sini common button. Nah, nah, ini sudah dibikin buttonnya. Ini ada dua tipe, ada solid sama outline. Nah, solid ini nanti kita teman-teman bisa tinggal ganti color backgroundnya ini. Terus ada caption, ada caption di sini untuk teksnya. Terus ada caption color. Hmm. Kalau misalkan di sini kan untuk button ada state loading. Misalkan biasanya kebanyakan button itu kan biasanya untuk submit form. Nah, ini juga disediakan di sini untuk loading. Dia button termasuk loading apa enggak. Misalkan dia loading, dia nanti akan nampil di sini. Circle progress indicator. Hmm, teksnya juga kita bisa ganti warnanya. Height-nya juga kita bisa ganti mau tinggi atau mau pendek. Intinya sudah kita nggak harus bikin stylenya ini satu-satu. Kita cuma bikin satu library aja. Oke, untuk berikutnya yaitu input. Nah, input ini dalam input ini yaitu ya input buat masukin teks atau form. Biasanya kita juga sama seperti seperti button, kita nggak slicing ini satu-satu, kita bikin library yang sekiranya dibutuhin. Nah, kita sudah punya library di sini input. Nah, di dalam input ini ada banyak macam-macam. Misalkan kita mau pakai mana ya? Anggaplah ini. Nah, ini kan biasanya ini form input kalau terjadi kesalahan gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung pakai di sini input misalkan. Input di sini ada caption. Caption itu yang di atasnya ini. Ini text label large. Nah, untuk hintnya placeholder ini. Terus untuk background color kita sudah bisa ada mau warna apa. Misalkan kita ganti mau warna
mau warna hitam seperti ini juga bisa. Terus ada left icon, misalkan mau nambahin icon seperti ini juga sudah disediakan. Ini ada left icon. Ada apa lagi di sini? Input. Ada pre caption. Pre caption itu misalkan ada rupiah seperti ini. Sorry, ada plus 62 misalkan. Ada atau ada dolar seperti ini. Itu pakai pre caption. Intinya di sini insya Allah sudah lengkap semuanya dan mengakomodir form-form yang ada di sini. Nah, ini untuk yang input, berikutnya yaitu warning. Nah, warning widget itu intinya dia menampilkan state yang ada atau terjadi ketika request ke API. Macam-macam state itu kan banyak ya. Ada ketika state berhasil seperti ini, state misalkan terjadi error, atau misalkan state ketika terjadi data kosong kayak ini, nah tidak ada data gitu ya. Nah nanti ini kan sifatnya berulang. Yang namanya state itu pasti ada image, ada title dan ada subtitle. Nah kita bikin widgetnya di sini juga. Hmm, Nah ini sudah disediakan image, title, dan ini subtitle. Nah, kalau misalkan ada perlu button, misalkan kalau ketika terjadi kegagalan, mau ditambahkan button di bawah ini untuk reload ulang misalkan. Nah, ini sudah ada di sini untuk mengakomodir itu. Hmm, ini warning warning widget. Contohnya di codingannya seperti ini. Hmm, ada icon di sini, size-nya bisa kita tentukan berapa, ada title, ada subtitle. Nah, berikutnya yaitu skeleton. Nah, skeleton ini kita pakai pakai defaultnya dari ini ya, dari apa? Dari material. Cuman kalau skeleton ini kita sudah bikin library karena di sini nggak ada, kita pakai project percontohan yang lain. Nah, pertama saya di kita sudah bikin library untuk menampil apa? Yang namanya skeleton itu kan dia pertama kita harus bikin view yang bulat-bulat kayak gini gitu kan ya. Nah, biar kita nggak bikin kontainer bolak-balik, kita sudah sediakan di sini skeleton. Kalau kita lihat di view bulat-bulat ini kan ada, kita bisa setting width, height-nya, radiusnya berapa. Nah, ini sudah ada di sini. Width, radius, dan warnanya. Oh ya, warnanya juga. Apa. Jadi kita nggak perlu bikin bolak-balik ya skeleton. Nah untuk pemanggilannya di sini belum ada. Saya coba buka project percontohan yang lain ya. Skeleton sini. Nah biasanya biasanya ini kan skeleton yang sifatnya list ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan slicing halaman yang halaman halaman yang ada skeleton atau list skeleton kayak gini, teman-teman usahakan untuk seleksinya per baris kayak gini. Misalkan ini data kelas, jadi yang di slicing itu per item ini aja, satu kotak aja. Nah, nanti berikut kotak yang lain itu nanti by logic aja, pakai for nanti di loop aja. Teman-teman bikin slicingnya cukup satu aja.
Ini misalkan data kelas, selecting item kelas skeleton gitu. Nah, bikin dari skeletonnya ini. Nah, kita coba ini fashion skeleton. Nah, skeleton sebentar ini library-nya saya tunjukkan di sini. Nah, ini kita pakai library skeleton sini. Library skeleton ini untuk apa? Untuk menampilkan biasanya kan skeleton itu ada ini ya, efek efek transisi atau animasinya gitu ya, nggak cuma ini, ada kayak berkilau gitu kan. Nah, itu pakai library skeleton. Ini skeleton. Nah, library ini nanti yang menampilkan animasi untuk skeletonnya. Nah, di sini bulat-bulatnya teman-teman yang bikin sendiri dari kelas skeleton ini. Oke, untuk materi berikutnya, untuk tahapan berikutnya yaitu pop-up dialog. Nah, ini misal pop-up dialog itu umumnya kita pakai button dialog kayak gini. Nah, kita sudah sediakan di sini. Di sini nggak ada. Ini kita coba pakai lihat proyek percontohan. Di sini kita bikin show modal di sini biar teman-teman nggak usah bikin apa script ngetik script yang terlalu banyak. Kita bikin kelas dan function di sini. Kita bisa gonta-ganti kontennya. Kontennya itu yang seperti ini. Isi ini kontennya. Terus parameter berikutnya ada shape border. Misalkan nanti ini kan kotak. Teman-teman bisa juga kasih shape border kayak misalkan ada lekuan di pojokan ini. Itu pakai shape border. Terus parameter lainnya yaitu scroll controller ini maksudnya dia bisa di scroll atau enggak untuk dismissnya. Nah, kalau sudah semuanya tahapan slicing sudah dibuat, maka kita bisa langsung masuk ke backnya untuk proses slicing. Nah, misalnya di sini kita coba slicing yang kategori gitu kan. Nah, kita pecah atau slicing item-item dari kategorinya ini. Item kategorinya di sini ini kan ada dua state. Yang pertama ada state select atau unselect. Nah, terus yang kedua yaitu ada ada dua macam juga untuk stylenya. Ada yang memiliki left icon atau left image di sini. Ada yang tidak punya left image. Nah, kita mulai slicing, kita bikin kategori. Hmm, kita bikin post kategori seperti ini. Nah, terus ada parameter di sini, ada is selected, ada icon, dan tentunya ada on tab. Nah, pertama kita lihat is selected. Kita untuk is selected dia stylenya apa sih? Nah, is selected itu kalau kita lihat dia memiliki background hitam. Nah, kalau is selected itu maksudnya dia dipilih atau is selected itunya bernilai true. Dia memiliki style background warna hitam. Nah, kalau yang tidak dipilih dia memiliki background warna putih. Dan juga ketika ketika dipilih dia memiliki warna hitam dan kalau dia tidak dipilih dia memiliki border border apa ini? Primary 50. Benar nggak? Nah ini icon. Nah icon ini dia bisa bisa ada ikonnya atau tidak ada ikonnya. Nah, oke kita bikin di sini. Kalau dia ikonnya tidak sama dengan 0, dia tampilkan ikonnya. Kalau 0 Kalau 0 kita bikin box kosong di sini. Nah, caption
Nah, di sini penerapan fontnya juga, font style atau tipografinya juga small, normal, regular. Di sini benar nggak? Nah, benar small, normal, regular dengan netral 500 kalau dia tidak dipilih. Berarti dinilai false. Jika dia bernilai false, dia punya color netral 500. Kalau dipilih dia punya color warna putih. Nah, masukkan ini. Kalau sudah seperti ini, tahapan selisihnya untuk kategori sudah, tinggal kita masukin ke dalam listnya. Kita taruh di dalam single chat scroll view ini. Untuk list yang lain, teman-teman bisa nyoba sendiri nanti penerapan penerapan font style, image, form juga di sini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian untuk materi slashing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.